Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Teman Makan Siang. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Mas Bikwanto dari Ruki ya Mas. Nah, kita saat ini makan siang di rumah makan Lokin, tepatnya di Blok F. Nah, siang ini kita akan ngobrol Mas sambil menunggu makanan, kita akan ngobrol tentang standarisasi kemasan. Siap, berat ya. Berat sekali memang. Jadi itu kayaknya sedang hits ya Mas di berbagai platform. Nah, bicara soal, kita langsung lanjut aja Mas sambil menunggu makanan. Kita bicara soal saat ini kan ada isu terkait kemasan polos ya Mas, atau biasa disebut plain packaging gitu ya. Lalu ada satu sisi di PP 28 tahun 2024 terkait dengan standarisasi kemasan. Nah itu apa sih Mas bedanya dan seperti apa sih kalau kemasan polos itu, apakah ada desainnya atau seperti apa Mas pandangan Mas Bik? Iya, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Jadi istilah rokok polos yang sempat ramai waktu itu kan sebenarnya disadur langsung dari istilah bahasa Inggris plain packaging, ya kan. Kalau kita artikan secara langsung, plain itu kan memang polos ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kamus bahasa Inggris, plain itu tidak sama dengan arti polos dalam bahasa Indonesia. Jadi agak-agak membuat heboh sih waktu itu. Akhirnya banyak yang kayak polos dipikirnya tuh warna putih gitu kan, kayak kertas HVS, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Iya. Jadi mungkin lebih cocok kita sebutnya dalam bahasa Indonesia itu kemasan standar dibanding kemasan polos ya. Oh, gitu. Dibanding kemasan polos kan orangnya berpikir bahwa nggak ada apa-apa polos, padahal kan tetap ada pita cukai, tetap ada golongan cukai, tetap ada peringatan kesehatan, semuanya tetap ada gitu. Oh, berarti sebenarnya tidak polos-polos amat, tetap ada pita cukai, masih tetap ya seperti disampaikan Mas Dik tadi kan? Iya. Bahkan sebenarnya nggak polos sih. Jadi rokok polos yang nggak polos. pasti mungkin ada, tapi terlalu polos banget. Nah, Iya. kalau bicara soal regulasi Mas di Indonesia ini, ada golden rule-nya nggak sih Mas untuk pemerintah pusat, khususnya untuk Kementerian Kesehatan itu sendiri Mas? Untuk kemasan standar. Iya. Yang paling penting tuh sebenarnya kan tujuannya supaya kemasan rokok. Kenapa kemasan rokok itu harus dibuat standar? Karena dia kan produk berbahaya. Betul. Nah, produk berbahaya ini kan harus dibuat tidak menarik. Karena kalau dibuat menarik akan digunakan oleh anak-anak. Itu yang nggak kita harapkan kan. Itulah kenapa kemasan standar itu penting. Nah, aspek apa aja sih yang harus ada dalam kemasan standar gitu ya? Yang pertama, karena dia nggak boleh menarik, warnanya standar. Iya, iya. Warna standar. Kalau sekarang kan ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang pink. Lu suka-suka adalah ada yang pelangi gitu kan. Kalau kemasan standar, pemerintah mewajibkan satu warna, ya udah satu warna semua gitu kan. Itu yang pertama. Jadi warnanya sama. Terus juga kalau bisa memang ukuran gitu ya, penggunaan font ya untuk merek itu sama juga. Jadi katakanlah merek A gitu ya. Sekarang kan macam-macam kan, ada yang A-nya dibelokin, ada yang dimiringin gitu kan. Misalnya Calibri gitu ya, Calibri gitu. Ya udah semuanya harus pakai Calibri gitu. Ukurannya berapa itu semuanya begitu. Jadi kemasan standar itu, dan yang paling penting adalah larangan logo. Kenapa logo harus dilarang? Karena logo itu yang mengasosiasikan dengan ketertarikan sebenarnya. Jadi karena tujuannya adalah mengurangi ketertarikan, ya aspek-aspek dari desain warna, logo dan sebagainya itu mesti dihilangin gitu. Tapi yang lain-lain masih ada, kayak informasi produsen, jenis golongan cukai, SKM, SKT itu tetap ada. Jadi bea cukai juga tetap bisa mengawasi gitu loh. Nah, kalau bicara kenapa sih Mas harus distandarkan dan diseragamkan kemasan rokok? Tadi seperti yang Mas Pik bilang itu biar agak mencegah ya, untuk daya tarik. Ya. Gimana sih maksudnya? Berarti itu semuanya standar Mas, semuanya sama dari merek satu ke merek lain tuh standar sama. Sama. Jadi berarti kita nggak tahu dong ini apa. Oh, nggak juga. Karena kan di situ sebenarnya ada nama merek. Nama merek tetap ada. Mau saya kasih contoh nggak? Nah, ini bukan promosi ya. Ini contoh nih ya. Ini di negara tetangga nih, Thailand nih. Ini kemasan standar di negara tetangga di Thailand nih. Coba dilihat, ada mereknya nggak? Nih, di sini di bawah sini. Mereknya yang ini. Iya. Oh, mereknya sebatas kayak gini ya? Iya, tulisannya standar. Jadi dan nggak ada logo. Informasi lainnya tetap ada, jumlah batang. Oh iya, tapi dalam bentuk bahasa Thailand ya? Iya, kita nggak ngerti ya. Betul. Ya ada yang mungkin sedikit bisa dimengerti. Tapi ini juga masih ada pita cukainya ya, jadi tidak benar-benar tidak. Tetap ada. Ini dari Thailand. Saya kebetulan kan lama di Thailand kan. Saya S2 di Thailand, jadi ya ini. Nah, ini dari Hungari nih. Saya juga kebetulan lama di Hungari, jadi saya koleksi aja semua. Ini kemasan standar juga.
Oh, ini Mereknya masih ada. Nah, ini kemasan standar seperti ini. Nah, jadi beda negara, standar semua gitu. Oh, jadi pokoknya semua sama. Sama. Pokoknya desainnya dan lain sebagainya. Iya. Bentuk fontnya. Oh. Yang diatur itu aja Berarti sebenarnya. sebenarnya- Nama merek tetap ada. Iya, berarti tidak sebenarnya polos yang diberitakan ya Mas ya. Ya, makanya istilah polos mungkin kurang tepat ya. Iya, makanya bilang standarisasi. Kalau dikata polos tuh kayak kertas HPS Iya. kosong kan. Gitu. Udah, nanti promosi barang lagi nanti. Kita masih sambil menunggu makan nih Mas, ada pertanyaan lanjutnya. Kalau bicara kondisi sekarang Mas, kira-kira ini kenapa sih Indonesia sendiri ini belum mengikuti negara-negara lain yang sudah menetapkan kemasan standar kalau bicara untuk khususnya di Indonesia sendiri? Itu Mas. Kenapa ya? Ya kenapa? Ini perlu yang ditanya-tanya, kira-kira kenapa? Nah, ini menarik ini pertanyaan. Karena sebenarnya kan dasar hukumnya ada PP 28 kan tahun Iya. 2024 tentang kesehatan. Itu ada di pasal 435 ya kalau nggak salah. Iya. 435. 435, mulai dari Betul. 435. Di situ kan ditulis bahwa harus mengikuti standar kemasan yang berupa desain dan tulisan, gitu Iya. kan? Heeh. Nah, terus pertanyaannya kenapa belum dilaksanain? Nah, itu kenapa tuh? Karena ada mandat untuk membentuk peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau Mas Tian mau nanya kenapa, tanya Menteri Kesehatan. Kenapa itu Permenkes belum keluar-keluar? Nah, itu kenapa tuh Permenkes ini Pak Menteri gimana ini Pak Menterinya? Jadi pertanyaannya mesti ditanya ke beliau tuh. Lain kali beliau diundang aja tuh makan siang ke sini. Kalau bicara standarisasi nanti kalau misalnya nanti ada standarisasi akan berdampak nggak sih Mas? Ada kolerasinya nggak sih dengan adanya rokok ilegal? Atau seperti apa Mas? Ya, nah ini kan sering disampaikan ya sama mereka-mereka yang menolak kemasan standar ya. Betul. Nanti katanya rokok ilegal tinggi dan sebagainya. Rokok ilegal tuh sebenarnya lebih ke terkait dengan pengawasan. Kalau pengawasannya serius dan ketat, dia akan berkurang kok. Nah, kalau kita lihat misalnya Australia ya, Australia itu kan negara pertama yang menerapkan kemasan standar ya. Itu nggak ada kasus rokok ilegal naik, itu nggak ada, justru turun. Karena bea cukainya pemerintahnya serius memberantas rokok ilegal gitu ya. Ngomong-ngomong soal negara yang udah nerapin kemasan standar yang terbaru, tebak di mana? Masih Asia Tenggara? Masih atau Asia apa? Tenggara, Asia Tenggara. Apa ya? Bayangin Asia. Negara apa coba menurut lo yang Masih tahun ini kan apa? Thailand udah, Thailand udah, Singapura udah, Australia udah. Itu Australia kan bukan Asia, ya bukan Asia. Apa coba? Cina mungkin atau Cina kan bukan Taiwan? Asia Tenggara. Oh, Asia bukan. Tenggara, Asia Tenggara. Asia Tenggara. Negara ASEAN. Brunei? Enggak. Oh Mas, kira-kira ada ini Yang baru aja ya kemarin. Ada cluenya? Yang lagi perang. Lagi perang. Myanmar. Oh gitu. Negara yang lagi konflik aja Bisa. bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Berarti tidak ada resistensi di situ Mas. Nggak ada alasan kita tidak bisa menerapkan, apalagi sudah punya dasar hukum. Betul. Pastinya Permenkes keluar. Myanmar aja bisa, masa kita enggak gitu kan? Itu tadi balik lagi pertanyaannya. Katanya Kemenkes. Jadi yang diundang salah ya? Bukan, Iya, yang undang saya harusnya. Palingnya kita biar tahu nih apa sih kemasan standar itu kayak apa gitu loh. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum begitu paham. Ya. Nah kalau misalnya nih aturan-aturan ini bakal diterapkan ini bakal berdampak nggak sih Mas secara tidak langsung dan langsungnya? Kalau misalnya Kalau kita lihat negara-negara lain, contoh aja Australia, tadi udah ya rokok ilegal nggak ada hubungan ya. nggak ada hubungan ya. Karena sebenarnya pita cukai tetap ada. Pak bea cukai juga bisa ngelihat ini golongan mana karena dicantumin. Iya. Siapa produsennya juga ada. Oke. iya. Makasih Mas. Iya, Iya tadi kan yang ilegal kan nggak ada hubungan ya. betul. Yang lain-lain kayak pendapatan retail juga nggak berubah. Ini kan sebenarnya tujuannya lebih mencegah produk tersebut menarik buat anak-anak dan remaja. Perokoknya pasti akan tetap beli rokok, mau kena Iya. kemasannya bulat kek, mau kemasannya lonjong kek. Ini yang kita lindungin kan sebenarnya perokok pemula kan, Iya betul. sekali. anak-anak. Iya. Karena remaja. memang kalau lihat di Indonesia kan jumlah prevalensi perokok anak kan sudah lumayan banyak ya Mas. Apalagi Iya. transisi anak muda yang sering kali melihat itu tren dan gaya hidup lifestyle. Ya, Jadi mungkin dari pengaruh warna, gaya tulisan atau desain yang menarik mencolok itu mungkin bisa menjadi apa ya namanya dorongan kuat untuk coba atau gimana Mas menurut pandangan Mas? iya betul.
Jadi itulah karena menarik, dia akhirnya nyoba-nyoba, jadinya air perokok padahal belum cukup umur, gitu kan. Dan kalau diperhatiin deh, desain-desainnya tuh kan warna-warnanya menarik buat anak-anak sebenarnya. Keren-keren lah pokoknya. Kan kadang-kadang bahkan kalau ada edisi-edisi kayak Piala Dunia, Europe League gitu ya, itu kan dia seringkali ngeluarin edisi-edisi khusus tuh yang ada negara-negara peserta Piala Dunia. Pernah lihat nggak? Emang iya Mas ada? Bungkus rokok itu dijadiin alat promosi, jadi mini billboard. Misalnya dulu lagi eventnya Java Jazz Festival, itu selalu dia ngeluarin bungkus edisi khusus Java Jazz Festival. Nah, ketika itu aturannya belum ketat seperti sekarang, Mas, atau gimana dulu? Ya sama. Dulu masih PP 109, tapi memang dulu belum ada kan PP 28 kan baru 24 kan, belum ada standarisasi desain kemasan dan tulisan. Tapi kalaupun sekarang kita punya kan belum bisa diimplementasikan karena belum ada Permenkes juga. Iya. Ada kemungkinan kalau Permenkes nggak keluar-keluar, barang-barang begitu tetap muncul-muncul lagi gitu. Ya kan? Yang sekalian promosi-promosi. Untung aja kemarin nggak keluar tuh yang Pestapora ya. Iya. Itu lagi rame sih. Gitu. Masalah sponsor ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita terutama dari teman-teman Ruki dorong terutama untuk implementasi supaya tidak berhenti di atas kertas saja, Mas, tadi di PP 28 2024 itu? Ya salah satunya sebenarnya advokasi yang lewat media kayak gini ya. Ya kampanye digital, terus juga kalau bersurat sih nggak kurang-kurangnya kita bersurat ke kementerian ya. Iya. Nggak capek-capek ya. Nggak capek ya. Kadang-kadang capek gitu kan gitu. Ya tapi lah tetap mesti harus diusahain karena kalau enggak kapan lagi gitu loh, dan aturan hukumnya udah ada kan. Iya. Dan jangan sampai Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Tadi baru aja Myanmar. Benar. Laos aja udah loh. Iya. Laos itu peraturannya udah, tapi memang di lapangan belum diimplementasikan. Tapi Myanmar tuh baru kemarin diimplementasi. Tapi itu juga bukan tanpa tantangan. Industri tetap lobby, tetap maksa supaya nggak diimplementasiin. Menarik sih. Memang sebenarnya setiap negara tuh ada aja resistensinya. Tapi bagaimana peran pemerintah ya? Memang yang terkait kesehatan bukan nomor dua kan ekonomi, tapi kesehatan gimana Mas pandangannya? Iya memang campur tangan industri rokok ya, dimanapun di dunia ini sama aja. Mau di Singapura, mau di negara maju, demokratis, mau di negara non demokratis, negara berkembang, negara miskin, sama aja. Campur tangan itu ada. Yang membedakan adalah tadi respon pemerintah. Ketika ada upaya campur tangan, bagaimana respon pemerintah? Apakah dia akan pro industri, pro kapitalisme atau keuntungan industri, atau pro rakyat gitu? Nah banyak negara yang akhirnya pro rakyatnya gitu, pro kesehatan rakyatnya. Nah sayangnya Indonesia belum ke arah sana gitu. Doain lah yang mudah-mudahan ya. Iya. Kita doa bersama-sama bersama teman-teman podcast teman makan siang. Kita doa bersama. Tapi setelah makan doanya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas buat teman-teman podcast teman makan siang pada hari ini. Pesan yang disampaikan adalah supaya untuk mendorong regulasi supaya diimplementasikan. Tadi kan sudah ya. Bareng-bareng kita mesti ngomong. Jadi semua mesti ikut terlibat dalam kampanye ini karena ini kaitannya sama mencegah perokok anak. Iya. Jadi perokok itu nggak usah khawatir lah. Oh juga kalian bungkusnya kayak apapun nggak akan peduli juga kan, tetap akan merokok juga kan. Iya. Ini sebenarnya tujuannya untuk mencegah perokok anak. Dan siapa sih yang mau anak yang rokok? Betul. Seberat apapun dia jadi perokok, orang tua nggak mau kan anaknya jadi perokok kan? Iya, sepakat sih Mas. Iya kan? Itu aja deh yang kita lindungi gitu. Apalagi yang miris kalau udah belanja keluarga nomor 2. Diambilnya buat rokok. Iya. Tapi setelah beras itu rokok. Waduh. Tapi itu istilah lain lah ya. Iya, itu lain. Itu istilah lain. Ya gini lah, sekarang kita mesti satu suara. Ini tujuannya untuk itu gitu. Segeralah mendorong implementasi. Ini udah setahun loh. Udah hampir setahun ya? Udah lebih. Dari setahun, Juni kan? Juni, berarti sekitar udah lewat 3 bulan ya? Ya. Iya, udah hampir 3 bulan ya. Harapannya segmentasi dengan baik lah. Harusnya Kementerian Kesehatan perlunya terhadap kesehatan. Kan namanya Kementerian Kesehatan. Betul.
Jangan Kalau mau diganti namanya, Apa? kalau mau diganti Berapa? Kementerian Industri Kesehatan. Oke, sekian teman-teman kita ngobrol podcast teman makan siang bersama Mas Dik dari Ruki. Semoga teman-teman dapat informasi dan insight yang baru dan kita sama-sama menyuarakan untuk mendorong Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 tahun 2024 terkait standar kemasan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah, Mas.